Perkenalkan, kami akan menjelaskan tentang aplikasi toko kelontongan sejahtera. Latar belakang proyek. Toko kelontong sejahtera adalah toko kelontong yang menjual berbagai macam kebutuhan hidup sehari-hari. Banyaknya jenis barang yang dijual di dalam toko kelontong sejahtera menimbulkan kendala dalam operasional toko kelontong tersebut. Kendala yang didapatkan antara lain pengecekan stok barang yang masih tersedia akan memakan waktu yang sangat lama, dikarenakan metode pencatatan stok barang masih dilakukan secara manual, yaitu menggunakan kartu stok. Kendala kedua adalah toko tersebut tidak mengetahui siapa yang menjadi pelanggan toko tersebut, dikarenakan selama ini ketika ada pembeli yang datang, pihak toko tidak melakukan record terhadap data pelanggan yang sudah datang. Sehingga ketika melakukan evaluasi kinerja dan pendapatan toko, pihak toko sangat sulit untuk melakukan analisa transaksi, analisa stok, analisa customer, sampai dengan analisa laporan dikarenakan pencatatan masih dilakukan secara manual. Selanjutnya, ruang lingkup proyek. Adapun ruang lingkup proyek sistem informasi kasir toko kelontong sejahtera adalah sebagai berikut. 1. Aplikasi sistem informasi toko kelontong sejahtera adalah aplikasi yang berbasis desktop dengan database lokal menggunakan localhost. Yang kedua, aplikasi sistem informasi toko kelontong sejahtera hanya memiliki satu username akun yang dapat melakukan login. 3. Aplikasi sistem informasi toko kelontong sejahtera hanya dapat melakukan proses cetak secara struk penjualan. 4. Aplikasi sistem informasi toko kelontong sejahtera belum mengadopsi sistemasi scan barcode. Segala macam inputan ketika melakukan proses penjualan dilakukan dengan menginput data kode barang secara manual. Oke, untuk solusi permasalahannya. Jadi, toko kelontong sejahtera ini adalah sebuah toko kelontong yang menjual berbagai macam kebutuhan hidup sehari-hari. Banyaknya jenis barang yang dijual di dalam toko kelontong sejahtera menimbulkan kendala dalam operasional toko kelontong tersebut. Kendala yang didapatkan antara lain pengecekan stok barang yang masih tersedia akan memakan waktu yang sangat lama dikarenakan metode pencatatan stok barang masih dilakukan secara manual, yaitu menggunakan kartu stok. Kendala kedua adalah toko tersebut tidak mengetahui siapa yang menjadi pelanggan toko tersebut, dikarenakan selama ini ketika ada pembelian datang, pihak toko tidak melakukan record terhadap data pelanggan yang sudah datang. Sehingga ketika melakukan evaluasi kinerja dan pendapatan toko, pihak toko sangat sulit untuk melakukan analisa transaksi, analisa stok, dan analisa customer, sampai dengan analisa laporan, dikarenakan pencatatan masih dilakukan secara manual. Dan selanjutnya ini ada ERD. Ini adalah ERD yang kita bangun. Ini yang disebut dengan entitas, yang dalamnya terdiri dari tabel yang utama yang ada di aplikasi, terdiri dari tabel barang, supplier, dan pelanggan. Halo, nama saya Joshua, MPM 2031114. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai mapping data diagram untuk aplikasi toko. Nah, di sini ada ERD, mapping data diagram. Nah, di sini ada beberapa kolom penting sebuah entitas yang berbeda-beda. Nah, di sini ada entitas berupa user ya. User yang berisi user ID dan password. Nah, di sini juga ada kolom admin ya, ID username, ID password, login, dan pelanggan, nama pelanggan, alamat, email, nomor telepon, register, login. Nah, di sini ada beberapa tanda panah. Tanda panah ini berupa sebuah relationship ya, saling berhubungan. Nah, di sini admin dan pelanggan ini ada berhubungan dengan user, di mana tentu saja admin pelanggan itu mempunyai sebuah account ya, account untuk toko tersebut. Nah, di sini juga ada keranjang belanja. Nah, ada berisi ID produk, banyak yang beli, tanggal pembelian. Nah, di sini kita lihat bahwa keranjang belanja ini mempunyai suatu hubungan dengan pelanggan, di mana pelanggan tersebut tentu mereka mempunyai keranjang belanja di mana seperti history ya, apa yang mereka sudah beli. Nah, di sini ada pemesanan produk ya, ID pemesanan, tanggal pemesanan, nama pemesanan, banyaknya pemesanan, total pemesanan. Nah, dia mempunyai hubungan dengan pelanggan. Tentu ya, pelanggan itu mereka memesan produk ya dari toko tersebut. Nah, pemesanan produk ini juga ada dihubungkan dengan data
pesanan ya, sebuah data pesanan dari suatu pelanggan. Nah, di sini ada ID order, ID produk, nama produk, banyaknya pembelian, total pembelian. Nah, di sini juga kita lihat bahwa ID pemesanan maupun ID order ya, ID produk itu merupakan primary key, di mana mereka itu sebuah key yang unik ya, di mana mereka tidak bisa diduplikat ya. Jadi supaya produk tersebut tidak tertukar dengan pelanggan lain ya, sama halnya dengan pelanggan contohnya, nah yaitu user ID. Baik, itu saja yang bisa saya presentasikan untuk mapping data diagram. Maaf jika ada salah kata. Sekian, terima kasih. Jadi kita lihat, nah contoh dari toko barang ini adalah primary key, kemudian di bawah-bawahnya adalah foreign key. Saya akan jelaskan dari ada kode, nama, satuan, kategori, stok minimal, stok max, harga beli, HPP, harga pokok penjualan, harga jual, diskon, user buat, tanggal buat, user ID, dan tanggal edit. Nah, ini bukan barang yang ada di toko. Kemudian menyebar ke penjualan dan pembelian, serta kategori. Nah, dari memiliki penjualan detail ini akan menuju ke dari diekstrak dari data pelanggan, serta membeli dari supplier. Nah, di sana hampir sama, bedanya satu dari penjualan dan satu dari pembeli. Contoh kita lihat ya, dari penjualan, foreign key-nya ada ID, nomor barang, harga beli, harga jual. Nah, kita bisa lihat hampir sama ya, kecuali yang pembelian, di bawah itu ada set harga jual. Halo, perkenalkan saya Intan. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem menyala aplikasinya. Pertama kita download aplikasi SMPP. Setelah buka aplikasinya, ini kan porsinya kayak udah start nih. Saya mengulang lagi, tekan start Apache sama SQL. Nah, ini kita nunggu proses loadingannya. Ini mungkin menunggu waktu yang lama. Setelah itu, post itu kita ekstrak dulu dan SQL-nya kita ekstrak juga. Nah, ini kalau misalnya kita udah ekstrak semua dari post sama SQL-nya, berarti kita membuka aplikasi lagi XMPP, melakukan recording ulang dan masuk ke Google-nya, localhost. Setelah masuk ke localhost, kita tuh masuk ke phpMyAdmin. Nunggu prosesnya. Nah, ini kan kosong semua nih. Jadi kita buat dulu retail. Buat. Nah, setelah itu kita masuk ke import. Lanjut pilih file. Masuk berkas kita yang tadi. Nah, ini belum saya ekstrak nih. Jadi saya ekstrak ulang lagi. Mungkin ada di file satu lagi. Nah, ini selanjutnya. Ini file kita tadi. Pertama masuk di DL-nya dulu. Buat. Nah, kalau udah muncul kayak gini, itu berarti tandanya berhasil. Nah, kalau misalnya ada centang merah, berarti tidak berhasil. Nah, masuk lagi ke pilih file. Nah, ini kita pilih file data. Terus lanjutkan. Ini data yang udah kita ekstrak ya, yang tadi. Buka. Terus kirimkan. Dan ini mungkin menunggu waktu yang sangat lama atau bentar, tergantung sistemnya. Nah, ini udah selesai semua nih. Nah, ini kan udah centang hijau semua. Kalau misalnya centang merah, berarti gagal. Pastikan yang kita buat tadi itu retail. Nah, kalau udah semuanya, udah selesai, kita lanjut lagi, buka file yang kita tadi. Buka post. Klik lagi postnya. Nah, buka bin, release. Oh ya, aplikasinya nggak ada di sini. Kita buka debug. Ini selanjutnya kita buka bin, pilih debug, terus pilih config. Selanjutnya, ini kan udah kebuka nih localhost sama ada database. Oh ya, kita buka config, database-nya kita ubah jadi retail.
Nah, ini harus sama dengan yang sistem ini ya, retail ini. Kalau nggak bisa ya nggak bisa masuk. Terus ID-nya, your ID-nya kita ganti jadi root. Passwordnya kita kosongin. Nah, ini udah selesai mas, setelahnya keluarin, habis itu simpan. Nah, ini udah selesai semua. Lanjut lagi, kita keluarin dulu. Buka pos, bin, rilis. Nah, ini aplikasinya kita buka. Jadi pertama-tama kita buka dulu pos, bin, rilis, habis itu pos aplikasi. Username-nya admin, passwordnya 12345, masuk. Kalau sudah masuk, jadi kita masuk ke dalam aplikasi. Jadi aku terangkan satu-satu. Jadi di dalam aplikasi ada 4 master data penting, yaitu barang, supplier, pelanggan, laporan. Yang pertama ada barang. Barang yang akan aku jual ada di sini semua. Ada 5.492 barang di sini. Fiturnya kamu bisa cek kontrol barang, kode, nama barangnya, kategori barangnya, apa stoknya, berapa, satuannya, pieces, dan harga. Ini bisa difilter juga. Misalkan kamu cari bolpen, dia akan keluar bolpen apa yang kamu cari. Misalnya bolpen frozen, dan dia bisa diedit. Stoknya kamu rubah, misalnya 10. Kategorinya alat tulis. Kategorinya alat tulis. Stok minimalnya 2, stok maksimalnya 100. Harga belinya ini, HPP ini, harga jual segini. Dan di sini 800, jadi setiap kali kamu menjual pulpen dapat margin sebesar 800 rupiah. Terus disimpan. Nah, dia akan berubah tuh jadi 6 sekarang. Terus kita masuk. Terus supplier ini adalah kalau kamu bukan toko nih, posisinya kamu buka toko. Kalau kamu mau keluarkan itu ke toko mana? Ini contohnya ada 2, CV Surya Madistrindo sama CV Medika Utama Malang. Kalau misalnya mau tambah supplier lagi, tinggal tambah aja toko kosan, alamat Yogyakarta. Nomor telepon 085702874050. Dan ini akan bertambah kan di sini. Oke, close. Terus ke pelanggan. Pelanggan sama aja. Kamu kalau misalnya ada pelanggan nih, mau nambah namanya apa, Andi, alamatnya Solo lah ya. Nah, nomor teleponnya berapa ya kan? Sembarang aja. Ini untuk menyimpan data-data pelanggan kamu. Ini ya, saya tambah lagi nih, Intan. Alamatnya Batam ya. Nomor telepon ya berapa gitu ya kan. Oke. Intan. Udah dapat kan. Sekarang laporan. Ketika membuka laporan ini akan melaporkan apa yang di Excel kamu ini. Ini kamu bisa otak-atik sendiri sih laporan. Sekarang gini, kalau misalkan ada yang mau beli pada tanggal 28 Oktober, kita tambahkan satu transaksi baru. Caranya ID pelanggan
tadi kan kita udah bikin tuh Andi sama Intan. Misalnya Andi mau beli 2 kali, klik 2 kali, terus kode barangnya klik 2 kali, arahkan ke sini, baru kamu enter. Nah, itu ada misalnya mau perdana as, kuantitinya berapa? 2. Berarti 15.000. Masuk dah, keluar. Ini kan di enter ya. Nah, ini kira-kira Andi beli apa lagi? Masuk aja kode barangnya. Misalnya dia beli flow mini lah nih ya, 7.000. Kuantitinya 3 lah. Enter aja. Udah, gitu aja. Totalnya 36.000. Diskon nggak ada, bayar tunai. Andi bawa duit berapa, misalnya 50.000, masuk, berarti uang kembali 14.000. Terus klik simpan. Nah ini untuk notanya udah kecetak gitu, baru cetak. Kalau kamu klik cetak di sini, berarti dia akan cetak. Misalnya gini deh, tambah transaksi baru gini. Ini pelanggannya Intan, kode barangnya misalnya contoh lah cutter teko lah ya. Oke. Terus mau beli berapa Tan? Beli 5. Oke, di enter. Terus beli apa lagi Intan? Buku gambar lah ya. Ini boleh searching juga sih, buku gambar yang mana nih, buku gambar Kiki. Oke, mau beli berapa? 5. Enter aja. Totalnya 60.000. Intan bawanya uang berapa? Uang 100. Nah, terus klik simpan. Transaksi sudah berhasil, nanti akan dicetak strukturnya gitu. Terus misalnya kamu mau lihat data penjualan pada hari ini apa aja, itu boleh dicek di sini. Oke, daftar penjualan tanggal 28 atau tanggal berapa sekian ya. Begitu ya, ngerti ya. Oke, terima kasih.